Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita bertemu kembali. Walaupun pagi ini kita tidak bisa beribadah secara komunal, tapi percaya bahwa Tuhan ada di semua tempat. Dan walaupun suasana kita tidak mendukung untuk kita ibadah bersama, namun kita masih bisa memberi waktu kita dimanapun kita berada, di rumah atau di kamar atau di mana, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami akan belajar dari firman-Mu. Teguhkanlah hati kami di tengah-tengah situasi dan tantangan hidup yang tidak mudah. Namun kami percaya firman-Mu, ya dan amin, akan menguatkan kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, saudara, ayat yang akan saya jadikan landasan pemberitaan firman Tuhan, saya ambil dari kitab Yosua pasal 1, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang hari ini kita tahu bersama bahwa pemerintah sudah menghimbau kita untuk tidak berkumpul, untuk tidak melakukan ibadah komunal. Tidak dalam rangka untuk melarang kita beribadah, tetapi dalam rangka membangun sebuah kehidupan atau situasi kehidupan yang lebih baik akibat wabah virus corona. Kita diminta untuk tinggal di rumah agar rantai penularan itu dapat terputus. Memang situasi-situasi seperti ini sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Namun apa yang kemudian Alkitab ingin katakan kepada kita? Agar kita mampu melewati, agar kita mampu menghadapi tantangan kehidupan yang hari-hari ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu ayat dan beberapa ayat yang kita baca tadi sudah mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Melewati masa-masa sukar, melewati keadaan-keadaan sukar, melewati tantangan kehidupan yang sukar. Ketika persoalan dan tantangan kehidupan itu terjadi, maka kita perlu mendengar kembali apa yang Tuhan katakan kepada Yosua ketika dia juga mengalami sebuah kegentaran, mengalami sebuah tantangan, mengalami sebuah kegelisahan, menghadapi sebuah kondisi yang mencemaskan, menghadapi wabah seperti ini. Tentu semua orang cemas, tentu semua orang khawatir. Namun kita juga perlu untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih konstruktif, agar tantangan ini tidak kemudian menghancurkan kita dan membuat masa depan kita berantakan. Maka perlulah kita mengingat kembali apa yang Tuhan ajarkan kepada Yosua, agar itu juga menjadi bagian dalam pengalaman kehidupan kita. Di dalam ayat ini, Yosua diingatkan oleh Tuhan. Hal pertama yang Tuhan ingatkan adalah, janganlah engkau mengalami sebuah kondisi kehidupan yang tawar hati. Mengapa ini penting, saudara? Mengapa di tengah-tengah situasi seperti ini kita tidak boleh mengalami tawar hati? Sebab tawar hati atau kecemasan
Pertama, akan membuat kita kehilangan kepercayaan. Tawar hati akan membuat kita kehilangan kemampuan untuk melihat kuasa Allah. Yang ketiga, tawar hati akan membuat kita tidak memiliki kekuatan. Sebab Alkitab katakan dalam masa kesukaran, ketika engkau payah, ketika engkau cemas, hilang kekuatanmu. Dan yang keempat, ketika kita tawar hati, kita tidak akan pernah mampu melanjutkan perjuangan kehidupan kita. Karena kita sudah tidak memiliki kekuatan untuk dapat berjalan di dalamnya. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, Alkitab mengajarkan kepada kita. Apa yang pertama Alkitab katakan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua diingatkan oleh Tuhan, tidak hanya sekali. Tetapi di dalam pasal 1 ini ada kurang lebih 4 kali Tuhan mengingatkan. Di dalam ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 18, Tuhan berkata, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kekuatan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Proses penguatan lahir dari diri kita sendiri berdasarkan keyakinan kepada Allah. Karena itu Allah juga ingin agar kita bertindak. Sama seperti Yosua bertindak, kita pun bertindak untuk dapat menguatkan, meneguhkan hati kita. Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan hatimu Yosua, teguhkan hatimu Yosua. Maka hal yang sama perlu untuk kita renungkan bahwa kita pun perlu mengambil sikap untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Yang kedua, saudara, hal penting yang Tuhan nasihatkan kepada kita melalui firman yang Ia sampaikan kepada Yosua adalah bertindaklah hati-hati. Di dalam situasi seperti ini, saudara, maka kita tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh merasa segalanya mudah. Ya, kita tidak boleh kemudian membangun sebuah sikap overconfidence sampai-sampai kita menghilangkan akal sehat. Situasi seperti ini tidak mudah. Sehingga Alkitab juga mengajak kita melalui renungan yang Allah sampaikan kepada Yesus untuk bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati berarti menguji segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, dari mana sumber untuk kita dapat bertindak hati-hati? Alkitab tadi katakan bahwa sikap bertindak hati-hati itu didasarkan kepada keyakinan, kepada kemampuan kita untuk memelihara hukum dan kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Intinya bahwa firman Allah menjadi sumber renungan bagi kita, sumber pilihan hidup kita, sumber keputusan bagi kita. Firman Allah adalah perkataan Allah. Firman Allah adalah firman yang Ia sampaikan kepada kita, agar kita tahu bagaimana kita harus memilih, bagaimana kita harus berjalan. Dan yang ketiga yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita, selain kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, selain kita bertindak hati-hati, yang ketiga adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya Tuhan ingin agar kita hidup di dalam ketetapannya. Situasi yang berat, situasi yang tidak mudah kadang-kadang dapat membuat kita bergeser dari loyalitas kita kepada Tuhan. Membuat kita bergeser dari semangat untuk tetap melayani Tuhan. Allah ingin kita memiliki monoloyalitas. Hanya Allah lah satu-satunya. Hanya Allah lah pribadi yang layak untuk disembah. Karena itu di tengah situasi hidup yang tidak mudah ini, Tuhan ingin agar kita tetap teguh, tetap kuat, mampu berjalan di dalam kesetiaan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah teguh. Situasi ini pasti akan berlalu. Kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk melewatinya. Sebagaimana janji Tuhan katakan kepada Yosua, maka ketika kita memegang ketiga hal ini, menguatkan dan meneguhkan hati kita, senantiasa bersikap berhati-hati. Yang ketiga, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan katakan, maka hidupmu akan berhasil. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Karena Tuhan yang menjadi kekuatanmu.
Selamat hari Minggu, selamat menjalani seluruh aktivitas, tetap kuat, tetap percaya, Tuhan akan menolong dan memberkati kita.